Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai Microsoft Office Excel. Di sini saya akan sajikan soal latihan dasar yang sudah tercantum pada deskripsi pada video ini berupa link yang nanti bisa diunduh. Dan berikut contoh soalnya. Jadi di sini sudah disediakan petunjuk soal, ya, ada petunjuknya. Kemudian sudah ada gambar lembar kerja Excel-nya juga. Di sini tertera sangat simpel dan sederhana. Hanya ada 10 siswa dan juga ada 3 nilai mapel yang akan dihitung jumlah dan juga rata-ratanya. Ya, baik, langsung saja kita akan memulai bagaimana cara membuat seperti ini dari awal. Yang pertama kita lakukan adalah buka Microsoft Office Excel-nya, bisa lewat taskbar di sini dengan klik kiri satu kali, atau bisa juga lewat start menu, kemudian ketik Excel, ya seperti ini, atau EX, nanti otomatis dia akan berada di atas sendiri. Kemudian kita klik kiri satu kali, ya ini ada tombol maximize untuk memperbesar, lalu kita pilih blank workbook. Kemudian yang langkah pertama kita lakukan agar lebih aman filenya, maka kita save as dulu. Caranya yaitu ditekan klik file, lalu kemudian pilih save as, lalu kemudian di sini biasakan di local disk D. Nah, lalu pada file name di sini diketik nama kita. Ya, kemudian kelas misalkan 10 FM7 misal. Kemudian setelah diberi nama, di sini ada tombol save, kita klik saja. Otomatis di atas ini akan ada tulisan nama dan kelas kita. Ini namanya title bar. Nah, ini kita mulai dari yang paling kosong, dari lembar kerja yang masih kosong. Ya, kita lihat tabelnya seperti apa. Ya, ini dia. Yang pertama kita membuat judul terlebih dahulu. Untuk judul, walaupun ini sudah berada di tengah, berada di C, di bawahnya C, D, E, kita tidak boleh ngetiknya dari C, tapi tetap ngetiknya dari A1. Ya, kita ketik saja. Kemudian di sini ada 2 jeda ya, berarti 2 kita kosongin, di enter saja. Kemudian pada kolom atau sel A4 kita ketik no. Kemudian kita geser menggunakan tanda panah pada keyboard ke kanan, nama. Ya, dilanjutkan lagi. Jika di sini menabrak, ini bisa kita perlebar, yaitu kolom B-nya karena tidak muat, dan biasanya nama siswa itu membutuhkan jarak yang lumayan lebar karena ada nama siswa yang mungkin panjang, maka kita lebarkan dengan cara seperti ini. Pada kolom B dan C, mouse-nya kita arahkan di tengah-tengahnya, sehingga yang tadinya kursornya berupa plus, ini kalau di tengah-tengah sini menjadi tanda panah kiri dan kanan. Maka kita tinggal klik kiri saja, terus kemudian ditahan klik kirinya pada posisi kursor seperti ini, kita geser sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian kalau sudah pas, kita lepas. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi nilai. Ya, di situ ada mapel 1, 2, dan 3. Ketik mapel. Ya, lalu di sebelah sini ada jumlah dan rata-rata. Ya, jangan di sampingnya sini ya, di atasnya. Jumlah. Ya. Berikutnya kita tuliskan nomor, yaitu dari 1 sampai 10. Tapi kita tidak harus menuliskan 1, 2, 3 sampai 10 seperti ini. Ini kalau jumlah siswanya yang disampel memang sedikit, tapi kalau jumlah siswanya ratusan, maka kita akan kehabisan waktu untuk menuliskan manual 1 sampai ratusan jumlah siswa. Jadi ada cara cepatnya. Yang pertama kita
buat dua nomor saja yang paling atas ya, nomor 1 dan 2. Jadi cukup tekan 1, kemudian enter, 2, kemudian enter. Lalu kedua nomor tersebut kita blok. Ya, cara ngeblok kita taruh di tengah sel nomor 1, kemudian dikliknya ditahan, lalu tarik ke nomor 2. Setelah itu dilepas. Nah, setelah kliknya dilepas, kursornya yang tadinya plus seperti ini kita arahkan ke pojok kanan bawah pada dua sel yang diblok tadi, sehingga ada tanda plus hitam, kemudian kita tarik ke bawah. Ya, di sini kita lihat di ujung kanan bawah ada nomor. Nah, lalu ketika sudah 10, karena kita butuhnya 10, tinggal kita lepas. Ya, sehingga otomatis nomor akan berurutan dari 1 sampai 10. Lanjut untuk nama siswa. Di sini terdapat siswa 1, 2, siswa 3 sampai siswa 10. Kita ketikkan saja siswa 1. Kemudian kita arahkan pada pojok kanan bawah siswa 1 tersebut. Setelah kursornya tadinya plus putih berubah menjadi hitam seperti ini, mouse-nya kita klik 2 kali. Ya, maka otomatis akan muncul siswa 1 sampai siswa 10. Jadi ini menyesuaikan kolom di sebelahnya. Kalau di sini sampai 100, maka berubah menjadi sampai 100. Kemudian mapel 1 kita ketik nilainya. Ya, setelah kita ketik, kemudian di bawah sini juga ada jumlah dan rata-rata ya. Kita tulis dulu jumlah dan rata-rata. Ya, ini sudah diketik semuanya ya. Jadi soal kita bisa perkecil, lalu kita buka Microsoft Excel-nya saja. Ya. Jadi setelah ini kita ketik datanya, langkah selanjutnya kita bisa membuat tabel. Cara membuat tabel pada Microsoft Excel yaitu dengan cara kita blok seluruh sel yang akan dibuat tabel ya. Jadi dari nomor sampai dengan rata-rata sampai dengan jumlah dan rata-rata yang di bawah. Ini bisa dengan cara blok secara manual seperti ini, atau bisa juga dengan cara ini. Kita klik pada ujung nomor yang ada di kolom atau sel A4, kemudian kita tahan tombol shift pada keyboard. Kita lihat ujungnya di sini ya, G17. Ya, setelah pas di sini kita tahan shift-nya lalu kita klik, maka otomatis akan terblok juga sel yang tadi dari ujung sampai ujung sini. Ya, lalu ketika sudah terblok, kita langsung pilih ke bagian sini. Di sini ada menu home, di bagian group font, di sini ada border. Ya, kita pilih tanda panah, lalu kita pilih all borders. Ya, kita klik, maka otomatis akan berubah ya. Jadi cukup mudah, setelah diblok, klik tanda panah all border, maka ini akan menjadi tabel. Ya, lalu perapihan. Untuk perapihan kita mulai dari judul dan juga font. Pada soal ditentukan pada font yang digunakan adalah Cambria dengan ukuran 16. Ya, jadi ini kita bisa blok seluruhnya. Kemudian kita ubah menjadi Cambria. Dicari saja, ini kan urut abjad A B C, Cambria. Nah, ini dia. Lalu ukurannya 16. Nah, lalu otomatis pasti akan berantakan seperti ini. Kita nanti sesuaikan. Yang pertama mulai dari judul terlebih dahulu. Untuk judul kita bisa blok terlebih dahulu dari A sampai dengan G. Ya, karena di sini tabelnya sampai dengan kolom G, maka kita blok tabelnya dari A sampai G. Lalu kita pilih menu yang di tengah sini yaitu Merge and Center. Ada di menu Home, lalu di Group Alignment, lalu klik Merge and Center. Lalu kita bold. Ya, itu untuk judul. Cukup seperti itu. Kemudian yang ini juga kita Merge and Center. Jadi kita gabungkan supaya tabelnya seperti ini nih. Jadi tidak ada dua baris di sini.
Di sini kan masih 2 baris, kita gabungkan 2 baris ini dengan cara di blok, lalu klik merge and center. Ya, lalu kita pilih yang di sini. Ya, sehingga nomornya akan berada di tengah. Lalu kita pilih menu bold untuk menebalkan atau Ctrl B. Yang nama siswa, jumlah dan juga rata-rata ini juga sama formatnya seperti yang di nomor, termasuk boleh langsung diberi warna kuning atau nanti juga nggak masalah. Ya, kemudian langkah selanjutnya yang ini juga sebetulnya sama caranya dengan membuat ini. Cuman karena ini sudah jadi, kita bisa copy formatnya. Caranya yaitu kita klik cell no ini, kemudian kita pilih di menu home. Di sini ada gambar kuas namanya format painter. Ya, setelah ini diklik maka ini jadi ada gambar putus-putus muter pada kolom nomor ini. Nah, lalu kuasnya ini kita letakkan pada nama siswa. Otomatis formatnya akan menyesuaikan dengan no. Dan nama siswa ini masih diklik, kita klik format painter lagi, lalu kita letakkan pada jumlah, kita klik format painter lagi, kita letakkan pada rata-rata. Ya, tujuannya agar mempercepat, tidak mengulangi berulang langkah yang sama. Kemudian ini kita lebarkan, ya, kita lebarkan panjang atau lebar dari setiap kolom. Ya, ini juga sama. Kita bisa lakukan secara bersamaan. Misalkan ini C, D, dan E kita blok. Jadi cara ngebloknya bukan di tengah sini, tapi di atas bagian kolom C, tahan, D, dan E. Lalu kita geser, bebas mau di tengah antara C dan D atau D dan E, sama saja. Kita klik kiri, tahan, kemudian geser. Nah, kita sesuaikan saja sesuai dengan keinginan kita mau seberapa. Kebetulan yang ini belum dibuat menjadi ke tengah, tapi tidak boleh menggunakan merge and center, karena kalau merge and center nanti jadinya hilang seperti ini. Ya, kita undo atau Ctrl Z. Jadi untuk menengahkan ini cukup yang ini yang kita merge and center, lalu bold. Untuk yang sebelah sini bold dan cukup menggunakan center yang ada di sini. Ya. Nah, lalu untuk membuat warna kita bisa blok baris ini. Di sini ada menu home, lalu di sini group font ada bagian color, ya, kita warnai dengan warna kuning sesuai yang diminta oleh soal. Ya. Berikutnya perapihan yang bagian nomor juga sama, ini diubah menjadi center, yang ini juga sama center, jadi cukup pakai yang ini. Ya, nanti yang jumlah rata-rata juga sama. Jadi ini sebetulnya bisa langsung sekaligus ya diblok pada bagian kolom yang berupa angka, kita ubah menjadi center seluruhnya. Ya, seperti ini. Nanti otomatis ketika kita mengetik, posisi angkanya akan berada di tengah. Ya, lalu yang ini belum diketengahkan, berarti kita tinggal blok 2 baris, 2 kolom ini, lalu pilih merge and center. Yang ini juga sama, di blok, lalu pilih merge and center. Ya, lalu duanya ini kita bold. Ya, sehingga seperti ini tabelnya sudah ya sama ya dengan di soal. Tinggal pelebaran nama siswanya mungkin. Setelah itu kita tinggal lanjut kepada bagian pengisian rumus jumlah dan rata-rata. Ya, untuk pengisian jumlah di sini kita ada berbagai cara. Ya, tentunya yang akan saya sampaikan cara yang ya menurut saya itu paling mudah. Bisa langsung dengan menggunakan rumus yang ada di home. Di pojok sini ada tulisan auto sum. Ya, kalau kita klik, ya otomatis di sini akan tertulis rumusnya. Jadi kita nggak perlu ngetik apa-apa, otomatis dia akan menuliskan rumus yang benar atau yang tepat. Itu yang paling mudah seperti itu. Lalu kita enter. Kemudian untuk yang ke bawah juga sama dengan cara mengedrag yang seperti nomor ini. Jadi tidak perlu menuliskan rumus lagi. Ya, kita cukup taruh pada sel yang sudah ada rumusnya, lalu kita arahkan mouse-nya, kursornya pada pojok
kanan bawah, lalu kita klik kiri, tahan, geser ke bawah. Nah, ini jumlah. Ya, alternatif kedua atau cara yang kedua. Ini diketik manual, yaitu sama dengan sum kemudian kurung buka. Lalu kita blok mapel 1, kemudian kita tahan, geser ke kanan sampai mapel 3, kemudian dilepas. Setelah itu kita ketikkan tutup kurung, lalu enter. Ya, seperti itu, sama dengan tadi, bisa kita drag dari sel yang udah jadi rumusnya, kemudian kita arahkan pada pojok kanan bawah kursor sel tersebut, sehingga plusnya yang tadinya putih jadi hitam, lalu kita klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Ya. Untuk bagian rata-rata, kita gunakan pengetikan menggunakan rumus sama dengan, kemudian A, V, G, kemudian kurung buka. Lalu kita arahkan seperti menjumlah tadi, mana sel yang akan kita rata-rata. Berarti mapel 1 sampai mapel 3 kita blok. Nah, sehingga tertulis di sini C6.2E6. Ya, setelah itu kita bisa enter, tidak perlu diketik tutup kurung juga boleh. Tadi kan diketik tutup kurung. Jadi kalau tidak ditutup kurung itu juga otomatis akan ada tutup kurungnya. Ya, seperti itu, rata-ratanya akan berubah menjadi 88,33. Lalu seperti tadi kita drag lagi, klik pada sel yang sudah ada rumusnya, lalu kita arahkan pada kursor, tarik ke bawah. Ya. Setelah itu tinggal kita ubah desimalnya menjadi 2. Di sini, ini ada decrease desimal. Ya, jadi 2. Seperti itu ya. Kalau ini increase untuk menambah desimal, ini decrease desimal. Seperti itu. Ya. Kemudian tinggal yang di bawah, boleh menggunakan auto sum tadi, klik, ya, otomatis dia akan ada rumusnya. Yang ini rata-rata kita ketik manual sama dengan AV. Ya, bisa juga kita double klik dari sini, average. Ingat yang kita rata-ratakan hanya dari siswa 1 sampai siswa 10, tidak sampai dengan jumlah. Kemudian enter. Ya, kita ubah dulu menjadi, ya, berarti ini nambah desimal, maka kita increase desimal. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita blok 2 sel yang sudah berisi rumus jumlah dan rata-rata. Kursornya mari kita arahkan pada pojok kanan bawah sel tersebut, sehingga posisi hitam seperti ini. Kita klik kiri, tahan, kemudian geser ke kanan. Ya, seperti ini, kemudian dilepas. Ya, di sini kita bisa lihat sudah selesai untuk latihan dasar Excel 1, yaitu membuat tabel, match and center, memberi warna tabel, mengganti font, kemudian membuat penomoran, dan juga menuliskan formula jumlah yaitu menggunakan sum, dan juga rata-rata menggunakan average. Demikian tutorial mengenai latihan dasar Microsoft Office Excel. Semoga bermanfaat. Silakan boleh komen di bawah ini jika ingin bertanya atau ingin menambahkan komentar, dan jangan lupa klik like dan juga subscribe channel ini agar channel ini terus berkarya untuk memberikan tutorial yang bermanfaat. Demikian, jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.